atau Hari Putra yang akan hadir di Ngobras. Jadi hari ini Tria akan mengajak teman-teman untuk bisa bergabung bersama untuk menyaksikan live yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh seluruh fans atau Hari Friends. Karena hari ini kita akan ngobras, ngobrol bareng artis bersama Kak Hari. Jadi Tria juga ingin mengajak nih sama teman-teman untuk memberikan komentar dan juga jangan lupa like ya selama live-nya kita. Nah, sebelum Tria live sama Kak Hari, Tria mau perbaikin dulu setting kameranya biar bagus. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan dan mungkin kita juga bernostalgia bersama pengalaman Kak Hari pada saat mengikuti kompetisi di Liga Dangdut Indonesia 2020. Kira-kira siapa sih yang sudah gak sabar menunggu kehadiran Kak Hari? Jadi Kak Tria mau coba untuk invite Kak Harinya dulu ya. Oke, jadi kita akan nunggu Kak Hari dulu. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah. Halo. Hai Kak Hari. Ya. Halo Bisa Kak Tria. dengar suaranya Tria nggak di sana? Bisa, alhamdulillah. Oke, Tria benerin dulu. Ini aku pakai masker ya, soalnya aku lagi di studio, jadi harus ikutin protokol kesehatan. Apakah hari ini Kak Hari ada syuting atau gimana Kak? Latihan koreo buat besok. Oke. Jadi pertama-tama aku ingin ngucapin terima kasih banget buat Kak Hari yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukan bisa hadir di Ngobras, ngobrol bareng artis. Halo semuanya. Oke, Kak Hari, aku sih. Nah, mungkin Kak Hari boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman atau Hari Friends yang sedang live hari ini. Yang udah nonton, terima kasih banyak udah bergabung. Baik 952 orang. Terima kasih sudah berpartisipasi di live ini ya. Oke, Kak Hari, kalau aku baca dari beberapa artikelnya kan Kak Hari berasal dari Jambi ya. Kalau boleh tahu nih, Jambi itu, aku jujur belum pernah ke Jambi. Apa sih makanan atau destinasi pariwisata yang mungkin Kak Hari bisa promo ini? Karena yang mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke Jambi, Kak. Iya, Jambi itu adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsinya memang kecil, kota kecil, jadi memang banyak yang belum tahu Jambi di mana gitu. Tapi alhamdulillah berkat aku ikut Dida ini, banyak orang tahu Jambi, banyak orang tahu Jambi itu di mana, dan banyak orang tahu Jambi itu seperti ini gitu. Nah, kalau untuk makanan di khas Jambi itu ada namanya itu tempoyak. Tempoyak itu kayak durian, buah durian itu dagingnya difermentasi dulu selama beberapa waktu. Gitu, aku nggak tahu juga berapa lama waktunya. Nah, itu nanti bisa dimasak sama ikan patin, kalau nggak salah sama ikan nila tuh. Dan bisa juga dibikin sambal, pakai sambal teri atau pakai sambal, pokoknya bisa dibikin sambal untuk lauk makan gitu. Kalau ya, terus ada lagi namanya kue pedamaran. Kue pedamaran itu kue yang khas tradisi Jambi juga. Kemudian di Jambi juga. Kemudian aku juga lupa di kuenya apa ya. Dia tuh ada tempat aku tinggal. Dan kemudian Bapak Wali Kota Jambi baru membuat Taman Jomblo. Tuh ada di Taman Jomblo. Jadi para jomblo ngumpul di situ. Siapa tahu ketemu sama jodohnya di situ mungkin gitu. Hari pernah main ke sana nggak? Aku pernah main ke situ. Aku nggak terlalu sering juga sih karena aku anaknya jarang keluar malam dulu ya di Jambi. Jadi ke situ palingan ada acara, karena di situ juga ada Car Free Night, sambil acara Car Free Night setiap minggu kadang nampil di acara di situ. Di Tugu Krisi Ginjai ada juga yang baru tuh, Tugu Krisi Ginjai baru dibangun oleh Bapak Wali Kota Jambi kita gitu. Oh, aku kira Kak Hari kesana juga jomblo jadi cari makan nggak bisa. Iya, sampai sekarang sih jomblonya nggak tahu nih. Jomblonya juga sampai sekarang.
Oke, nah jadi kalau kita ngobrolin ke Hari kan ini gaungnya tuh terdengar pada saat mengikuti Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ya Kak. Iya. Tapi mungkin sebelum kita akan bergeser ke sana, sebenarnya bakat bernyanyi dari seorang Hari Putra ini apakah memang turunan dari orang tua atau belajar otodidak atau ada pernah ikut les vokal sebelumnya Kak? Kalau nyanyi ini sebenarnya nggak disangka-sangka juga aku punya bakat bernyanyi gitu, karena orang tua ayah dan ibu juga nggak tahu kalau aku ada bakat nyanyi itu, karena keluar bakat nyanyi pada saat di sekolah dan pada saat aku ngikutin uh, ekskul pramuka. Jadi ada kayak perlomba-perlomba nyanyi, perlomba-perlomba itu aku ikuti terus mewakili sekolah dalam perlombaan ulang tahun Kota Jambi, dan dari situ aku ternyata ada bakat bernyanyi. Terus aku gabung sama grup musik Melayu daerah Jambi, terus aku gabung sama tim kesenian. Dari disitulah kemampuan nyanyi aku tuh terasa. Kalau untuk turun temurun sih mungkin karena keluarga aku ada yang bisa ngaji. Atau apa gitu, kemudian ngaji untuk les ataupun mungkin kesini aja karena udah di dunia entertain, jadi lesnya baru aku masuk les vokal, karena di dunia entertain itu nggak cukup, karena untuk mengasah kembali supaya kemampuan bernyanyi kita tidak turun gitu. Selebihnya aku otodidak gitu. Oke, karena di sini juga aku mencatat bahwa pada saat SMP, Kak Hari ini pernah juara 1 lomba nyanyi Rang Kayu Hitam. Benar nggak sih aku ngomong? Rang Kayu Hitam? Pada saat SMP itu aku pernah, itu perlombaan pertama kali aku ikutin, lagu daerah yang pertama kali aku ikutin. Itu dari ekskul pramuka waktu itu. Kakak pembina aku nunjuk aku mewakili lomba, ini nggak mewakili tapi ini umum gitu. Ikut lomba, ditunjuk, kamu ikut lomba lagu daerah aja waktu itu. Ikut lomba lagu daerah, karena mungkin kakak pramuka aku melihat aku bakat bernyanyi ya, jadi dia menunjuk aku buat itu. Rang Kayu Hitam, boleh nggak kita dikit aja bagian-bagian yang mungkin biar lagu-lagu daerah kita tuh makin dikenal oleh seluruh warga Indonesia. Iya, Rang Kayu Hitam itu salah satu pahlawan Jambi ya. Jadi di kisahnya itu diterapkan dalam sebuah lagu. Kira-kira lagunya seperti ini. Rang Kayu Hitam gagah perkasa, namanya aku di mana-mana, sampai mata orang nanti usahkan pulau di batang hari. Nah, lagunya segitu. Lagu ini pernah dinyanyiin sama penyanyi dangdut Indonesia itu Ikke Nurjana, Bunda Ikke Nurjana gitu. Keren ya, maksudnya kayak jarang banget sih emang kita zaman sekarang ini, apalagi generasi muda mau melestarikan lagu daerah, karena kan mungkin karena pergeseran budaya juga, jadi kayak lebih tertarik dengan lagu-lagu barat. Jadi sebenarnya kita tidak membedakan, mungkin hanya saja perlu melestarikan juga kayak. Aku mengawali menyanyi ini, karir bernyanyi itu dari lagu daerah dulu. Sebelum ke dangdut, sebelum ke Arab, sebelum ke pop, aku awali lagu ini dengan lagu daerah Jambi, penyanyi daerah dulu gitu. Jadi mungkin dari situlah sering ikut lomba-lomba lagu daerah, lomba lagu Melayu gitu. Jadi semakin lama makin terasa, dan orang tua melihat, oh ternyata anakku ada bakat bernyanyi. Jadi gitu Kak Tria sih. Terus juga, jadi memang perjalanan seorang Hari Lida ini penuh dengan proses dari kompetisi dari tingkat sekolah, kemudian di daerah, dan akhirnya bisa melejit hingga ke Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Iya. Nah, ada Kak Ica, ada manajer aku.
Hai Kak Ica, terima kasih loh Kak Ica. Kak Ica ini orang yang sangat berjasa sekali, jadi bisa ada di titik bisa ngobrol juga sama Putri, kemudian juga sama Kak Hari ini memang sama Kak Ica. Jadi sebelum aku juga live hari ini nih, kalau Kak Hari tahu ya, jadi ternyata sempat kirim materi pertanyaan sama Kak Ica. Kak Ica, aku minta approval untuk pertanyaan-pertanyaan di ngobrol. Sudah boleh izin? Udah boleh nggak nih pertanyaan ini? Jadi ini semua atas approval Kak Ica pokoknya. Manajer aku itu best. Selain berat badannya juga best, dia juga best. No comment, aku nggak ikut-ikutan. Kak Ica damai ya. Aduh. Nah, mungkin teman-teman juga ingin tahu nih Kak Hari. Sebelum Kak Hari sibuk di LIDA 2020, kesibukan seorang Hari Putra tuh apa sih pada saat di Jambi? Apakah memang dulu di Jambi atau sempat merantau atau memang di Jambi aja selama ini Kak? Aku dulu kalau bernyanyi, sebelum bernyanyi ini ya aku kuliah. Pertama aku kuliah, terus kemudian sempat nganggur. Aku kan lulus SMA tuh tahun 2015 ya. Jadi karena aku sempat nggak kuliah karena nggak ada biaya, dan waktu itu aku juga nggak ngerti daftarnya gimana gitu. Nah sempat aku menganggur setahun kuliah. Nah setahun ini aku sibukin dengan kegiatan bernyanyi, nyanyi di salah satu di ditawarin masuk tim kesenian Kota Jambi waktu itu, di mana kita bernyanyi keluar kota, pernah mempromosikan daerah Jambi, kesenian daerah Jambi, ke Batam, Pekalongan, Palembang, Jakarta. Waktu itu aku gabung dalam tim kesenian ini. Kemudian tahun 2016 baru aku masuk kuliah di UNSTS Jambi waktu itu. Nah, sembari bernyanyi juga waktu itu, sambil kuliah, minggu nyanyi, Sabtu Minggu libur tuh, Sabtu Minggu nyanyi, selebihnya kuliah. Karena kalau ada jadwal nyanyi di jam kuliah, kuliahnya aku izin. Kadang ada berangkat lagi keluar kota sama tim kesenian, kuliahnya aku izin. Tapi pelajaran tetap aku komunikasi dengan teman ini, hari ini apa, besoknya aku salin kayak gitu. Nah kalau untuk merantau atau apa, aku dulu merantau di Kepulauan Riau, namanya Pulau Burung. Pulau Burung tuh aku lagi kecil sampai ke sekolah, pokoknya sampai kelas 3 SD di sana merantau. Masuk ke sana tuh udah masuk kelas 3 SD, pindah sekolah, merantau ikut orang tua, ayah merantau ke sana sampai beberapa tahun. Kemudian karena mungkin memang orang Jambi itu karena mungkin memang tidak bisa merantau jauh ya, apalagi ibu memang orang Jambi asli, jadi dia nggak bisa merantau, jadi sakit-sakitan. Waktu itu sering sakit-sakitan ibu di sana, kerja nggak lancar, akhirnya berhenti karena sering sakit. Nah setelah itu pulang lagi ke Jambi dan menetap sampai sekarang. Itu kalau aku sebelum ikut LIDA sih kayak aku sibuk sama kuliah sama bernyanyi aja. Nah, tadi Kak Hari sempat bilang sibuk bernyanyi. Kalau boleh tahu berapa sih bayaran seorang Hari LIDA pada saat belum terkenal? Apakah emang sudah dari daerah tuh udah gede Kak bayarannya atau gimana Kak? Kalau masalah bayaran, aku tuh dulu karena baru banget, jadi aku tidak terlalu mematukin harga yang tinggi. Pernah dibayar 50.000, pernah juga nggak dibayar, karena namanya kita proses dari nol itu memang kita harus sabar menjalani semuanya gitu. Pernah dibayar cuma 50.000, cuma dibayar nggak pernah dibayar, tapi aku nggak mandang ke situ karena lebih ya pengalaman dulu, ilmunya, kita kenal sama orang-orang yang luar biasa, kenal dengan orang baru, kenal dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Tapi lama kelamaan bayaran kecil menjadi besar karena kemampuan kita juga terasa gitu. Karena aku tidak memandang bayar dulu, karena diajarin juga sama anggota senior aku gitu, dibilang jangan dulu mandang bayaran, jangan dulu mandang apa, karena kan kita belum jadi apa-apa, jadi kita ambil ilmunya dulu, jangan segala dipandang dalam materi, karena kita berada di organisasi baru, kita berada di lingkungan baru, kita juga kenal dengan orang baru. Yang penting itu pengalamannya dulu gitu sih.
kadang sempat juga ada kesal sih, aku nggak dibayar ya, aku nggak di itu ya, tapi ya udahlah aku ambil berkahnya aja. Oh ya udah, apa yang penting bisa membantu gitu, saling Berarti mungkin membantu. berarti yang bisa aku simpulkan adalah pada saat itu Kak Hari membantu orang, kemudian Kak Hari juga menjadikan tempat-tempat itu sebagai belajar, bisa perform juga, jadi kayak melatih Iya. belajar dari lagu, kemudian rasa percaya diri, karena kan pasti di setiap event ketemu Iya. event pasti rasa percaya diri kita juga tumbuh karena yang hadir banyak orang dengan banyak karakter juga kan Kak ya. Iya, karena apa sempat kan ada teman sendiri nih, ada acara masa kita juga minta bayaran gitu, itu saling bantu gitu. Karena ya harga teman gitu kan, kadang saling bantu. Kalau sekarang udah terkenal gini, harga teman masih ada Iya. nggak Kak? Kalau itu aku tergantung ke Ica. Aduh, mungkin aku juga baca komen dari Kak Ica nih. Semoga skripnya juga segera diselesaikan ya, biar ibu Oh, tetap iya. berbangga. Iya, aku skripsi itu lagi aku usahain, semoga tahun ini bisa wisuda. Amin, amin, amin. Kalau boleh tahu jurusan apa Kak kuliahnya Kak? Aku ekonomi syariah. Suara aku lebih cocok ke sini sampai sekarang. Oke, kalau kita lihat di Indosiar, Kak Hari udah keseringan nyanyi lagu dangdut. Boleh dong aku dengar Kak Hari nyanyi lagu pop, kayak ingin ngebedain gitu. Siapa tahu mungkin dari yang nonton hari ini ada salah satu produser yang bisa nge-grab Kak Hari juga. Jadi artis yang talent, nyanyi dangdut bisa, nyanyi lagu pop bisa. Lagu pop aku nggak terlalu banyak hafal juga ya, tapi ini aku lagu ini ya. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Apalagi ya? Langsung terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Gitu. Itu juga keren sih sebenarnya, mungkin memang nasib Iya. atau rezekinya mungkin bukan di lagu pop aja kali Kak ya. Iya, karena penyanyi pop mungkin banyak yang lebih bagus, tapi yang penyanyi pop banyak lebih bagus lagi dari aku waktu lomba itu mungkin. Jadi makanya aku kalah. Ya akhirnya Kak Hari bisa membuktikan bahwa dengan prestasi yang Kak Hari punya. Tapi Kak Hari, kalau kita lihat kompetisi talent search atau kompetisi bernyanyi itu kan udah banyak banget sebenarnya, dan Iya. kenapa sih Kak Hari kayak baru berani untuk menunjukkan eksistensinya dengan ikut LIDA? Apakah sebelumnya udah pernah ikut kompetisi lainnya, atau memang LIDA adalah kompetisi pertama di tingkat nasional gitu Kak? Nah, kalau untuk kompetisi yang kayak LIDA, kayak kompetisi, aku baru pertama kali ikut kompetisi ini LIDA. Selebihnya kayak festival antar daerah, festival antar sekolah, festival antar kampus gitu. Nah, kalau untuk kompetisi yang kayak di stasiun TV tertentu, aku baru ikut ini LIDA, karena LIDA 1, karena LIDA ini kompetisinya tuh di setiap provinsi ya, gitu, makanya aku bisa ikut. Oke. Gitu. LIDA 1 kemarin aku nggak ikut karena tempat audisinya terlalu jauh, dan waktu itu aku juga belum ada kendaraan, jadi makanya aku nggak bisa ikut gitu. Kemudian LIDA 2 itu aku jadwalnya tabrakan sama kuliah aku, sama waktu itu aku juga mewakili kampus lomba juga di Palembang waktu itu. Nah, LIDA 3 ini pas banget aku mata kuliah udah habis, aku tinggal skripsi aja, dan kendaraannya juga ada, jadi aku memberanikan diri untuk ikut gitu. Kebetulan juga keluarga dan orang tua, teman-teman juga semua mensupport, suruh aku ikut, dan alhamdulillah doa orang tua juga aku lolos gitu. Karena kenapa aku baru ikut LIDA ini, karena pertama audisinya ada di Jambi dan posisinya juga nggak jauh dari rumah gitu. Kemudian untuk DA1, DA2, DA3 kemarin kan mereka audisinya nggak ada di tiap provinsi, adanya provinsi tertentu. Iya, aku juga nggak ada biaya untuk ke sana dan mau ngumpulin uang untuk itu juga aku nggak ada biaya gitu. Jadi makanya aku baru ikut audisi
Lida ini karena posisinya juga nggak jauh dari rumah dan banyak dapat support dari orang tua gitu. Dan alhamdulillah berkat orang tua juga ada rezekinya di sini gitu. Wah, berarti memang doa orang tua itu sangat penting sekali karena mungkin rezeki anak itu ada di doa orang tua juga Kak ya. Jadi memang sangat diperlukan sekali doa orang tua dalam setiap kita mau melangkah, mau itu baik itu di kompetisi atau hal apapun. Nah, kalau kita flashback nih zaman-zaman Kak Hari audisi gitu loh. Lagu apa sih yang Kak Hari bawakan dan apakah itu adalah lagu kebangsaan seorang Hari setiap nyanyi di mana-mana atau memang kayak baru tertarik aja untuk membawakan lagu itu? Karena cuma lagu itu yang aku tahu dan yang aku hafal. Kenapa nekat? Maksudnya gini Kak, kalau Kak Ari bilang lagu itu yang dihafal, kenapa nekat untuk ikut kompetisi Lida? Iya, karena apa ya? Iya, karena keinginan aja gitu, pengen ikut kompetisi gitu. Aku tuh gini, jadi lagu tuh banyak yang nggak tahu judulnya, terus banyak nggak tahu fullnya. Tapi ketika lagu itu diputar, aku tahu lagu itu gitu. Nah, makanya aku, jadi kan pas audisi kan kita ada lagunya udah disiap itu dari pihak industrialnya. Ini lagu wajibnya, ini lagunya. Jadi kita ngapalin lagu wajib itu dulu. Nah kemudian beberapa lagu lah yang aku hafal, yang aku hafalin juga aku hafalin kira-kira 10 lagu lah waktu itu. Nah karena pada saat audisi jurinya juga nggak bakal nyuruh kita nyanyiin lagu sebanyak mungkin karena yang ngantri banyak kan gitu. Jadi Betul. kecuali sudah lagu wajib dan lagu wajibnya dinyanyiin, kemudian dites lagunya dan alhamdulillah ditesnya nggak full, cuma sedikit jadi aku alhamdulillah ya Allah ya ditesnya cuma sedikit jadi pas yang bagian aku hafal aja oke stop gitu. Rezeki anak soleh ya. Iya, rezeki anak soleh mungkin karena doa orang tua juga jadi makanya alhamdulillah ada rezekinya gitu. Lagu yang pertama kali aku bawa itu karena lagu wajibnya kemarin Zubaidah, kemudian lagu Masih Adakah Cinta, kemudian pas audisi di Jakarta ya Habibi, banyak lagi deh, 3 itu deh kalau nggak salah. Boleh deh dari 3 lagu yang Kak Hari sebutkan tadi, boleh dong salah satu dilantunkan karena ini jujur banyak banget yang request. Ini sampai aku catat ya Kak, jadi kemarin tuh aku bikin question box, jadi kalau teman-teman mau request Kak Hari nyanyi boleh deh tulis. Nah aku tuh sampai catat banyak banget, ada lagu Kasmaran, Gambus, Maknun, ada Cinta, Sejak Mengenal Dirimu, Yang Cinta Hanya Sekali, Mengejar Badai, Satu Selamanya. Ini Hari Friends ini benar-benar tahu apa yang Kak Hari bawakan dan dia tuh benar-benar details banget loh Kak. Dia pokoknya aku tiap live tuh lagu ini bang mungkin karena mereka suka aku bawain lagu itu jadi mereka minta itu terus walaupun aku aja sendiri bosan bawain lagu ini lagu ini lagi tapi karena mereka suka ya udah aku bawain gitu. Berarti Mbak Kak Hari ini cinta banget sama Hari Friends sehingga walaupun tuh lagu yang sudah sering dinyanyikan dan jenuh tapi demi Hari Friends tetap dinyanyikan ya Kak? Iya, demi Hari Friends kan semuanya karena mereka juga rela apapun itu demi idolanya gitu. Jadi aku juga seperti itu seperti mereka sama mereka. Gitu. Boleh kan Kak dinyanyikan salah satu lagu yang benar-benar mereka kagumi banget Kak? Kalau yang mereka kagumin banget itu lagu banyak sih tapi Cintanya Sekali itu yang banyak suka. Terus Sejak Mengenal Dirimu juga mereka suka, yang mereka suka gitu. Yang mana nih? Mungkin sambil Kak Hari mau pilih mungkin lagu yang benar-benar yang sering dibawain, tapi sebelumnya Tria juga mau tanya-tanya nih sebelum Kak Hari nyanyi. Kira-kira teman-teman yang live atau Hari Friends yang live hari ini berasal dari daerah mana aja? Sekaligus kita mau cek ombak nih, apakah seluruh Indonesia hadir di live-nya kita? Boleh nih Kak Hari mau nyanyi lagu apa? Yang juga boleh. Sejak Mengenal Dirimu juga boleh. Habibi juga boleh. Habibi juga boleh. Yang Sejak Mengenal Dirimu banyak tuh, Sejak Mengenal Dirimu aja sih. Okay. Sejak mengenal dirimu, hatiku tak menentu, selalu terkenang dirimu, hampir di setiap waktu. Apa yang aku rasakan
Tak pernah aku bayangkan, mungkinkah aku kasmaran kepadamu, kepadamu. Sejak mengenal diri. Semua Tria akan lontarkan hari ini, dan demi kalian semua, dan ternyata Kak Hari yang hadir pada malam hari ini dari seluruh Indonesia, Kak. Aku bakal bacain dulu ya, Kak ya. Oke. Yang hadir dari Madura, kemudian ada dari Jambi, kemudian ada dari Magelang, ada dari Pamelang, Medan, Dubai juga hadir, Hong Kong juga hadir, Taiwan, Padang, Bandung, kemudian Singapura, dan Mogot Bali, hadir. dan Mogot juga hadir, Sumatera Utara juga hadir, kemudian dari Tangerang, Banten, Bandung. Wah, ternyata nggak hanya seluruh Indonesia, ternyata teman-teman kita warga negara Indonesia yang ada di luar negeri juga hadir ya ternyata hari ini ya. Dan mereka tuh relakan, Kak, aku bakal rela apa ya Kak Hari lakukan sampai mereka tuh bisa bener-bener tahu banget Kak Hari tuh lagi ngapain, kegiatan Kak Hari, dan dia cinta banget apapun yang Kak Hari lakukan, mereka tuh selalu support, Kak. Iya, alhamdulillah sih. Mungkin aku bersyukur aja memiliki fans yang mereka sangat tulus mendukung aku, mereka yang sangat mensupport aku. Aku juga nggak bakal jadi sampai seperti ini kalau nggak dapat dukungan dari mereka juga gitu. Apalagi pada saat aku kompetisi yang mereka tuh benar-benar sangat-sangat luar biasa banget, yang ya aku nih bukan siapa-siapa mereka loh, tapi sampai segitunya mereka mengidolakan aku. Pokoknya intinya buat kalian tuh sehat selalu aja, minta sehat terus, jaga kesehatan, jaga kebersihan dimanapun kalian berada, pokoknya semuanya. Mungkin mereka tuh ada juga kesalnya sih sama aku, kadang chatnya nggak, DM-nya nggak aku respon. Terus iya, gimana mau respon, Kak? Pasti yang nge-DM setiap hari itu ratusan, dan kayak bingung kamu balas yang mana juga. Iya, terus live kadang mereka nggak aku baca, kadang mereka juga ada keselnya gitu, tapi yang gimana ya, aku ngebalasinnya mungkin bisa jatuh nih bibir aku kalau ngebahas semua. Terus kalau balasin DM itu kan kadang mereka nanya-nanya ini kemana bang ya, kan nggak sempat ngebalas juga gitu. Berdoain aja mudahan pandemi ini cepat musnah dari Indonesia, jadi kita bisa meet up, bisa ketemu, bisa ini, karena terhambat pandemi ini aja, karena aku nggak bisa hubung sama mereka juga nggak bisa datang ke studio nonton aku lah gitu. Pengen banget tuh kayak senior aku yang dulu, kayak Presti, kayak Bang Faul, kayak Aeja, kayak Fildan, semuanya tuh mereka tuh fanbase mereka tuh datang ke studio nonton aku live gitu. Mudahan suatu saat aku bisa melihat baju fanbaseku yang warna peach itu penuh di studio. Amin, amin. Mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berakhir, dan seluruh Hari Friends bisa hadir dimanapun Kak Hari manggung. Dan aku juga mau laporan sama Kak Ica deh, kalau Kak Hari mau trip atau roadshow, Tria akan hadir jadi MC untuk press conference, atau kita jumpa kangen dengan para fans dari Kak Hari. Apa tadi Kak Ica, aku mau diajak ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Arab Saudi, mau diajak ke Taiwan juga. Tuh kan banyak banget tuh warga negara Indonesia yang benar-benar menjadi garis keras pendukung Kak Hari itu. Iya, yang Hong Kong luar negeri juga luar biasa. Mereka sangat di mana mereka juga bekerja sambil itu. Pokoknya I love you deh semuanya buat Hari Friends mah. Nggak ada kata-kata lain. Tuh dapat salam kata sayang tuh dari Pangeran Hari yang benar-benar selalu ada. Jadi kayak teman-teman ini ada untuk Bang Hari juga selalu ada untuk Hari Friends ya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang dangdut, Kak Hari pernah nggak sih minder atau sempat dikatain sama orang, kenapa sih lu nyanyi lagu dangdut sedangkan lagu pop, lagu jazz, dan genre itu beragam? Kenapa sih ngambil dangdut? Pernah nggak sih ada di fase-fase itu, atau memang confidence aja untuk memilih lagu dangdut, Kak?
kalau kalau aku sih mandangnya ya image dangdut ini kan mereka taunya dangdut itu bajunya norak, perlu dengan glamor, makeup yang tebal, Goyang-goyang doang sih kalau goyang-goyang dangdut ya. iya goyang-goyang yang mengandung membangkitkan hasrat kayak gitu. Tapi itu tergantung ke orang, tipe-tipe orang berbeda-beda, karena kalau setiap tipe penyanyi itu kan mereka memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda-beda juga untuk membuat mereka ini dengan goyangan ini dengan ini ya itu terserah mereka gitu. Kalau aku juga, nah semuanya itu kan bisa kita terapin. Kenapa penyanyi dangdut nggak kita terapkan pakaian seperti penyanyi pop itu? Kan tahun semakin kesini kan tahun makin maju, fashion juga semakin maju juga. Nah kita juga minta lihat referensi dari situ. Juga pernah juga sih dikatain sama temen aku, bukan dari penyanyi dangdut aja, aku nyanyi lagu-lagu lainnya juga dibilang, oh ya biduan ya bodo amat biduan, penting gue dapat uang, bisa membantu orang tua dan bisa membantu biaya kuliahku sendiri itu dari bernyanyi gitu. Jadi aku nggak terlalu peduli sama omongan orang. Aku juga omongan mereka juga nggak bisa ngasih aku makan gitu sih kalau menurut aku. Betul. Setuju banget aku dengan statement yang Kak Hari bilang bahwa kayak kita nggak peduli banget dengan orang ngomong apa tentang kita. Yang penting kita melakukan sesuatu yang positif, bisa membantu banyak orang, dan omongan mereka malah nggak ngasih apa-apa sama kita. Dengan kita berkontribusi walaupun itu nyanyi dangdut malah menghasilkan pundi-pundi yang akhirnya menjadi sesuatu yang besar kan Kak ya? Iya betul. Dan aku juga melihat bahwa Indosiar itu membuat atau mengemas lagu dangdut itu menjadi lebih internasional, dan orang-orang akhirnya melek sama lagu dangdut. Dan mungkin persepsi orang tentang lagu dangdut itu sudah mulai berubah semenjak ada Dangdut Academy, Liga Dangdut Indonesia. Itu benar-benar, apalagi Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap generasi muda yang mau menyanyi lagu dangdut ya kan? Apalagi sekarang kan yang ikut tahun aku lagi, yang tahun aku ini yang dibilang yang paling tua itu mungkin aku ya, banyak ya yang bilang tua, atau 5 atau 6 orang. Selebihnya itu mereka ada yang 15 tahun, ada yang 14, ada yang 16 tahun, 19. Si Meli baru 16 atau 17 ya Meli. Si Meli itu, Meli baru 5. Jadi enggak dangdut itu enggak yang mereka bayangkan gitu, malah Indosiar bisa menerapkan dangdut ke zaman yang lebih modern gitu. Oke Kak, ini aku masih ada beberapa list pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan aku banyak banget, dan aku juga sudah merangkum pertanyaan dari Hari Friends semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita mau seru-seruan main games dulu, boleh nggak Kak? Oh boleh. Jadi boleh. Ya teman-teman juga lebih semangat. Jadi kita mengulik seorang Kak Hari ini dari segala penjuru, mulai dari karir, prestasinya, dan mungkin personalitinya mungkin kita akan ketahui sekarang juga nih. Oke, Kak Hari Putra sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, lagu upbeat atau lagu slow? Upbeat. Salah lirik atau salah nada? Salah lirik. Nyanyi kehujanan atau nyanyi kepanasan? Nyanyi kepanasan. Nyanyi pakai rasa atau nyanyi pakai teknik? Nyanyi pakai rasa. Hidup sejahtera di Jakarta atau hidup sejahtera di Jambi? Hidup sejahtera di dua-duanya. Pilih salah satu, hidup sejahtera di Jakarta atau hidup sejahtera di Jambi? Sejahtera di Jambi. Oke, kita lanjut. Dewi Persik atau Saskia Gotik? Dewi Persik. Irfan Hakim atau Ramzi? Irfan Hakim. Posesif atau cemburu? Cemburu. Cewek jago masak atau cewek jago nyanyi? Cewek jago masak. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. 3 kata untuk Liga Dangdut Indonesia 2020. Best. Best. 3 kata untuk haters. I love you haters. I love you haters. Dan 3 kata untuk Hari Friends. I love you Hari Friends. Oke. Wah, keren banget jawabannya Kak Hari ya. Dan
ya kita tahu ya, hidup ini nggak hanya public figure aja, kita orang biasa aja ada yang nggak suka, ada haters. Berarti Kak Hari menganggap haters itu adalah dengan kata I love you, cukup itu aja ya? I love you aja. Jadi haters itu sebenarnya orang yang sangat mencintai kita karena mereka memperhatikan sedetail itu dalam hidup kita. Jadi sebenarnya aku cukup terbantu juga sih sama haters gitu karena mereka tuh memang membuang-buang waktu mereka untuk memperhatikan aku gitu. Nah dari kata-kata mereka itu juga kita juga bisa buat cambukan untuk diri kita. Oh iya tunggu aja ntar tunggu aja gitu. Jadi kalau menurut aku kata-kata haters itu kadang juga ada memberi masukan, tapi walaupun dengan kata-kata yang memang tidak sangat tidak manusiawi menurut aku. Jadi aku melihatnya sebagai penyemangat aja buat karir aku gitu. Berarti bahwa komentar-komentar mereka sebagai penyemangat, dan mereka ternyata bukan, kalau haters mungkin mereka nggak akan memperhatikan kita secara detail sih, tapi mereka tuh tahu banget dan berarti mereka tuh sebenarnya sayang, bukan haters jadinya ya. Oke. Nah ini kemarin yang mungkin Tria juga udah sampaikan sama Kari, Tria bikin question box dan itu ada lebih dari ratusan pertanyaan yang mereka udah tanyakan, dan mungkin Tria akan bacakan sekarang ya Kak. Ini ada Tria ambil cuma 3 yang terbaik aja dari semua pertanyaan dari Hari Friends. Ini yang pertama dari Elras_17. Apa prioritas Bang Hari antara pendidikan, karir, dan asmara untuk sekarang ini? Kalau aku lebih prioritas untuk pendidikan dan karir aja sekarang. Nah, setelah kedua-duanya udah klop, baru aku ke asmara gitu. Tapi kadang asmara itu datang juga tiba-tiba ya, karena kita nggak tahu itu masalah hati dan itu juga rencana Allah buat kita. Jadi aku nggak terlalu yang gimana-mana. Tapi sekarang mah aku lebih fokus ke pendidikan sama karir aku aja. Berarti lebih memfokuskan ke pendidikan dan karir. Tapi kalau asmara masih kosong atau sudah isi Kak? Masih kosong. Jadi ya iya masih kosong. Udah, itu aja. Masih kosong. Oke. Pertanyaan kedua dari Hari Friends ada dari Sally_Hari_Friends_Jabar. Buat Abang, apakah ada planning untuk punya single perdana di tahun ini? ingin banget planning single kayak gitu, punya single sendiri gitu, pengen banget. Mudah-mudahan ya Kak Ica tahun ini, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Kak Ica ya, tadi masalah gaji Kak Ica, terus Kak Ica, single juga mudah-mudahan ya Kak Ica tahun ini aku ada single. Kemudian pengen kalau bisa tahun ini aku bisa punya rumah sendiri di Jakarta. Kita nggak tahu ya, karena kita kan pasti punya keinginan masing-masing. Kita nggak tahu ya keinginan seperti itu. Yang penting kita tanamin aja dan kita selipkan di setiap doa kita. Siapa tahu pada saat kita mengucapkan itu, pintu langit terbuka dan doa itu bisa dikabul sama Allah gitu. Amin. Pengen banget punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, kayak gitu. Banyak sebenarnya keinginan, tapi kalau menurut aku ya kalau untuk sekarang mah masih bisa untuk tahun ini. Kalau aku sendiri nggak terlalu yang gimana-mana, tapi aku sekarang prioritas untuk orang tua aku aja dan adik-adik yang ada di Jambi gitu. Kalau aku mah kalau di sini masih bisa gitu. Kalau selebihnya lebih untuk orang tua. Kalau lebih ke rumah, ya kepinginnya tuh pengen punya rumah di Jakarta. Tapi kalau sekarang tuh aku lebih prioritas ke orang tua yang ada di Jambi gitu. Kak Ica, apa yang menjadi mimpinya Kak Hari mudah-mudahan terwujud. Berarti joknya semakin banyak ya Kak Ica ya. Amin ya Allah, amin. Ini masih ada satu pertanyaan juga yang Tria rangkum dari Hari Friends. Ini ada dari Ida Banten _HF_Cikarang. Apa arti fans buat Bang Hari? Mungkin arti Hari Friends untuk Bang Hari. Arti fans buat aku, mereka itu adalah sebagian dari karir aku, sebagian dari diri aku. Mereka keluarga kedua aku gitu. Jadi mereka sangat-sangat berperan dalam karir aku. Aku yang sangat membutuhkan mereka gitu, karena tanpa mereka juga aku nggak akan sampai ke titik ini, tanpa dukungan dan support dan doa dari mereka. Selain doa orang tua ya, juga doa mereka tuh aku juga nggak
nggak akan sampai seterkenal seorang akan kenal aku seperti ini. Jadi fans sangat berarti buat karir aku. Jadi mudah-mudahan hari Friends ini tetap ada sampai aku menemukan jodohku nanti, atau mungkin sampai ke Amin. anak-anakku juga gitu. Gitu Katria. Mudah-mudahan itu kata-kata itu benar-benar membuat Hari Fans itu makin cinta sama Kak Hari. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang haters tadi, pasti mereka juga ada yang suka komen-komen yang mungkin kurang menyenangkan. Hari itu cuma modal tampang. Wah, Hari itu secara teknik vokal nggak ada. Kemudian betul. Hari itu banyak banget faktor keberuntungan. Nah, kalau Hari Betul. sendiri menyikapi hal-hal tersebut tuh seperti apa, Kak? Apakah Kak Hari membenarkan apa yang mereka bicarakan, atau Kak Hari ingin juga kapan-kapan menunjukkan yang kalian omongkan tuh salah, tapi ini loh yang aku punya untuk bisa menjadi juara 3 Liga Dangdut Indonesia 2020. Oh, aku banyak sekali sering banget dapat komentar yang kayak Katria bilangin tadi. Si Hari, apalagi pada saat kalau misalnya eliminasi dan idola mereka yang tersenggol, dan pasti mereka langsungnya bass gitu. Jadi nggak terlalu bisa untuk nada-nada yang lebih tinggi, nggak seperti teman-teman yang lain gitu. Nah itu banyak banget mau nyanyi biasa aja, modal tampang doang, modal gimmick doang, karena nyanyi biasa range nggak terlalu tinggi, masih mending ini, menang SMS, menang ini. Yes. Lihat aja tunggu nanti, lihat aja di dia siap, pasti palingan juga karena itu nggak ada SMS gitu. Banyak sekali ngomongin, aku cuman ya cuman eh cuma bilang aja itu terserah mereka, hak mereka untuk menilai seperti itu, karena aku juga nggak bisa mengontrol mulut orang, Betul. buat ngomong apa. Jadi aku hanya bisa lihat komen itu, cukup istighfar aja untuk menentuin. Kadang ada benarnya juga mereka bercara. Aku sempat membenarkan, iya benar juga sih. Tapi lama kelamaan omongan itu menjadi cambukan juga buat diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Mereka ngomong seperti itu, mereka nggak ngelihat sebagaimana usaha aku di sini. Jadi mereka hanya cuma melihat hanya di TV aja, tapi mereka nggak lihat usaha aku gimana seperti usaha aku di mana kayak gini gitu. Jadi sama kalian kalau aku bisa. Gitu. Lalu memberikan kita komen-komen yang negatif, tapi kita tetap berjiwa besar. Rasa itu ke penonton, maupun teknik seperti apa, kalau mereka tidak nyanyi dengan tidak ada rasa juga, itu juga tidak akan bagus gitu. Tapi pada saat ikut Liga 2020 udah masuk jadi finalis, targetnya waktu itu berapa besar sih, Kak? Apakah memang menargetkan untuk masuk 3 besar, atau seperti apakah Hari? Nah iya, ini sedikit lucu ya, aku sebagai peserta sempat juga dibilang, kamu targetnya berapa besar, ditanyain Bu Winnie sama Kak Adiba kan. Target Hari cuma 10 besar aja. Langsung Bu Winnie marah, hah, target apaan itu, kata gue. Target apaan cuma 10 besar, target apa, target 3 besar, juara 1 Piala Liga. Ya karena aku merasa apa ya, minder, karena lain mereka tuh memiliki power papan gitu kan, sedangkan aku ngebayangin pasti jangan, setiap kompetisi itu pasti ingin menang, setiap peserta itu pasti ingin menang gitu kan. Tapi aku nggak terlalu yang gimana, ya aku jawab ya tergantung rezeki yang dikasih Allah untuk aku gitu. Maupun misalnya berapa besar ini, intinya selalu bersyukur aja gitu. Pokoknya bagaimana cara aku bisa, intinya itu dalam hati aku tuh aku tanamkan bagaimana cara menampilkan yang terbaik di depan juri dan depan pemirsa Indonesia. Karena
Kalau penampilan kita bagus, penampilan kita spektakuler, semua orang itu akan mendukung kita gitu. Jadi aku nggak ngebayang aku harus masuk segini, aku harus tanamkan dalam hati gimana aku menampilkan lagu ini dengan bagus supaya dewan juri terpukau. Kalau karena penampilan kita bagus, selalu bagus, nah itu yang akan menggiring kita menuju grand final. Itu menurut aku. Aku nggak tahu ya, mungkin aku terpukau dengan statementnya Kak Hari, benar-benar kayak menjawab tuh dari hati. Jadi kayak Kak Hari ini berjiwa besar sekali melakukan sesuatu itu, ya udahlah kita mencoba yang terbaik aja. Apapun nanti rezeki yang dikasih sama yang di atas, berarti emang itu adalah hak yang kita terima. Tapi memang Tuhan berkata lain, memang Kak Hari diberikan kepercayaan untuk menjadi pemenang ketiga di Liga 2020. Iya, alhamdulillah banget, aku juga nggak nyangka banget bisa masuk 3 besar. Nah, ini sedikit aku cerita ya Kak Tria. Boleh. Pandemi ini mungkin salah satu hal yang sangat buruk, hal musibah yang sangat buruk buat seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh dunia ya. Tapi aku bersyukur dengan pandemi ini karena waktu kompetisi kan kita di break ya, selama 3 bulan. Betul. Nah, pada saat pandemi itulah aku mulai berlatih, hafalin lagu, latihan koreo, latihan pernapasan, olahraga, sehingga olahraga apa yang bisa ngebantu dalam pernapasan untuk bernyanyi. Ini kata kayak Bu Winnie, Kak Edwi juga bilang ngasih treatment olahraga kayak gini, aku lakuin itu, teriak-teriak di kamar mandi sampai dimarahin kakak asrama. Sampai teriak-teriak sampai digedor sama kakak asrama di waktu itu. Ya gimana orang mau latihan, aku bilang gitu kan Kak Tria. Ya nanti aja dong, gue mau tidur kata. Karena aku pagi-pagi banget. Pokoknya aku tiap mandi tuh aku nyanyi, teriak sini kan. Selama pandemi kan kita libur 3 bulan tuh, jadi itu memang aku manfaatkan untuk berlatih. Begitu juga sama Gunawan gitu. Kita berdua tuh nggak nyangka banget bisa masuk grand final karena semua peserta itu sudah menjagokan ini waktu itu masuk grand final. Ya kalau kita aku mah tergantung rezeki yang dikasih Allah juga, mau berapapun sampai berapa besar pun, sampai di titik ini aja udah bangga banget gitu. Nah ketika pandemi itu ya udah aku manfaatkan semuanya, lagu-lagu referensi dari senior aku dengerin, dari Aeja, Lesti, Selfie, Rara, penampilan mereka aku lihat, teknik nyanyi mereka aku lihat, dan alhamdulillah ilmu itu berguna pada saat kompetisi udah dimulai gitu. Jadi aku koreo sudah semakin luas, aktif panggung juga udah mengerti gitu. Mungkin yang bisa aku simpulkan dari statementnya Kak Hari bahwa di kala pandemi ini ada sisi positif yang kita bisa ambil. Pada saat Kak Hari berkompetisi, akhirnya bisa memanfaatkan waktu 3 bulan itu lebih berlatih, baik itu cara pernapasan, teknik vokal. Akhirnya dari hal tersebut bisa membantu Kak Hari bisa tampil kembali dengan performa yang sudah luar biasa dengan persiapan yang matang. Berarti gitu Kak ya? Iya betul sekali Kak. Mungkin bukan ke bersyukur ya, atau mungkin sisi positif dari pandemi ini untuk diri aku gitu. Pada saat di karantina rumitnya siapa Kak? Rumit kita tuh macam-macam ya. Kadang misalnya kandidat ini yang bentar lagi si Ridwan, karena kita lagi latihan ya. Jadi rumit itu kadang pindah-pindah. Karena misalnya ini tersenggol, salah satu kompetisi tersenggol, pindah kamar. Aku tuh pernah rumit sama Erpan, sama Bang Igo, sama Agung, terus kemudian sama Angga, terus Angga, terus sama Aco, yang paling lama tuh sama Aco, sama Angga, terus sama siapa lagi ya? Sama itu sih, tapi yang paling lama tuh sama Aco, karena kan kita top 9 kan berhenti ya. Nah paling lama tuh sama Aco. Gitu. Sama Gunawan juga bertiga, karena kita cuma cowok bertiga waktu itu. Kak Hari, sebenarnya pertanyaan aku ini banyak banget, tapi kan kalau kita bicara tentang live Instagram tuh ada durasi 1 jam ya Kak. Iya. Tapi Tria juga udah komit nih sama sama Kak Ica. Kak, kalau emang durasinya nggak cukup, mudah-mudahan Kak Hari ada waktu untuk liburan ke Bali. Nanti kita lanjutin ngobrasnya di Bali, karena jujur ini list pertanyaan banyak. Terus aku bilang sama Kak Ica, pokoknya kalau ke
Bali nanti Tria servis kita jalan-jalan, kita kulineran, pokoknya Tria tuh udah bilang kan manajemennya bisa ajak Bali dong, jadi kita liburan sekaligus mempromosikan pariwisata. Jadi bukan semata-mata pingin benar-benar liburan, tapi membantu untuk meningkatkan, karena Kak Hari potensial banget menjadi duta wisata, memperkenalkan seluruh yang ada di Indonesia. Nanti kita berkabar ya Kak kalau liburan. Iya. Kalau mungkin ada yang mungkin ngejob mungkin di Bali, manggil aku ke Bali boleh tuh Kak, promo-promoin Kak. Ini hari gitu. Tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kembali seperti normal, jadi kita bisa berekspresi lagi untuk manggung di setiap daerah yang ada di Indonesia. Betul. Nah, Kak Hari mungkin kita akan kita persingkat dan percepat aja. Mungkin kalau Kak Hari melihat prestasi yang Kak Hari miliki, kita sebagai naluri manusia biasa, ada kala senang dan ada kala sedih. Ketika ada beban, ada rasa kecewa, apakah Kak Hari itu lebih tipe orang yang suka cerita ke orang atau mengeksplor dengan menyanyi atau pendam sendiri sih Kak? Kalau aku tipe orang yang memendam sendiri. Kenapa Kak? Memendam sendiri karena apa ya? Karena sempat aku juga sempat cerita, ada hal yang akan aku ceritain ke orang, tapi itu nggak semuanya gitu. Selebihnya aku pendam sendiri. Palingan cerita, kalau mau cerita ke orang tua juga aku nggak terlalu mau mereka juga ikut terbebani dalam masalah itu gitu. Setidaknya aku mengadu sama, ini bukan aku memuji diri aku baik, diri aku rajin atau enggak. Aku mengadu pada saat mengadu sama Allah sih. Selebih aku mungkin aku sholat, mengaji atau apa, meminta petunjuk dari Allah. Tapi lama kelamaan memang, nah setelah itu baru aku cerita sama orang. Ceritanya nggak full semuanya aku ceritain, tapi aku pendam sendiri gitu. Ada hal-hal yang memang harus aku pendam sendiri dan ada hal-hal yang memang harus aku ceritain untuk orang gitu. Tapi selebihnya aku, kalau yang untuk yang tidak aku pendam sendiri, aku lebih ke sholat, karena memang itu memang jalan satu-satunya untuk membuat diri kita lebih tenang gitu sih kalau aku. Karena setelah sholat itu cara mengatasi masalah itu ada aja timbul gitu. Untuk mengatasi masalah itu supaya cepat selesai itu timbul aja. Mungkin karena kita memang niatnya memang tulus untuk mengadu sama Allah, jadi Allah membantu untuk kita mengatasi masalah itu gitu Kak Tria. Oke. Apa nih target seorang Hari Putra 5 atau 10 tahun ke depan yang mungkin ingin dicapai? Banyak banget Kak Tria kalau masalah targetnya. Tapi kalau menurut aku sih ya, pengen ini, pengen itu, cukup tanam di dalam hati aja. Pasti semua orang banyak keinginan pengen ikut acara ini, pengen dapat penghargaan ini. Aku tapi nggak tahu kenapa ya ini. Aku tuh pengen banget nyanyi di acara pageant. Nggak tahu kenapa dari dulu. Kayak Putri Indonesia, kayak Miss Indonesia. Pokoknya kayak gitu, aku pengen banget nyanyi di acara seperti itu. Dari dulu, dari aku di Jambi. Ya Allah, kapan ya pengen nyanyi di acara kayak gitu. Aku nyanyi, terus mereka jalan di depan aku gitu. Pengen banget tuh, dari dulu aku pengen banget tuh Kak Tria, nggak tahu kenapa. Terus pengen dapat penghargaan kayak Panasonic Global Award kayak gitu. Intinya pengen dapat SCTV Award kayak gitu, pengen banget gitu. Itu sih. Amin. Semoga semua itu terwujud. Dan Kak Hari, sebelum kita closing, mungkin apa sih yang harus mereka persiapkan nih dari Hari Friends atau teman-teman yang lain kalau ingin ikut ajang kompetisi bernyanyi seperti Liga Dangdut Indonesia, Kak? Kalau aku sih jangan terlalu ikuti yang aku ya, karena aku nggak terlalu banyak hafal lagu dangdut. Jadi siapkan lagu yang matang, mental, kesehatan, kemudian yang paling penting adalah doa dan restu dari orang tua. Kalau menurut aku itu aja sih Kak Tria. Mudah-mudahan semua tips-tips yang Kak Hari sebutkan tadi dan apa yang menjadi impiannya Kak Hari bisa terwujud. Pokoknya Tria, keluarga di Bali menyambut kedatangan Kak Hari. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bareng. Mudah-mudahan ada satu kesempatan, ada sebuah kompetisi, Kak Hari bintang tamunya, Tria MC-nya, dan kita bikin acara itu benar-benar menjadi sebuah spektakuler. Siap Kak Tria, amin ya Allah. Kak Hari, kalau ada waktu, nanti kita saling kontakkan sama Keca. Pokoknya Tria mau ngajak jalan-jalan, kita nginep di tempat yang keren banget, kita bisa water sport, kita bisa explore Bali lebih dalam lagi ya. Aku belum pernah ke Bali loh, belum pernah sama sekali ke Bali tuh, belum pernah. Oke.
Nanti aku chat ke Ica ya, biar kita bisa Oke. dengan setiap deh pokoknya. Jadi kita lebih banyak explore. Dan sekali lagi Kak Hari, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Semoga juga Hari Friends makin terinspirasi, kemudian makin termotivasi dengan apa yang sudah menjadi obrolan kita. Mungkin Kak Hari ada mau closing statement terlebih dahulu? Iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Hari Friends yang ataupun yang nggak masuk dalam Hari Friends. Terima kasih buat 2000 lebih orang ini yang berpartisipasi dalam live aku bareng Katria. Terima kasih banyak kalian sudah mau bergabung di Terima kasih sekali lagi Kak Hari. Hari. Pamit ya Benar-benar Katria. yes, pokoknya Kak Hari selalu sukses dan kita akan tunggu karya-karya terbaru dari seorang Hari Putra. Amin. Sekali lagi, stay safe and stay healthy ya Kak. Ya, dadah. Aku pamit ya Katria. Bye-bye. Dadah semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.